Sebagai seorang pendidik itu haruslah menjadi teladan, Betul. haruslah kemudian memotivasi, dan kemudian haruslah menjadi pemberdaya. Guru penggerak adalah pemimpin yang bisa memberikan teladan. Instructional leader atau pemimpin yang bisa fokus kepada pembelajaran ini menjadi hal yang penting. Akhirnya pendidikan untuk murid inilah tujuannya. Setiap pendidik itu harus bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Jadi apa yang terbaik untuk murid, lakukanlah. Mewujudkan sebuah pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang memanusiakan dan berpihak kepada murid. Mari bersama-sama kita serentak bergerak, gotong royong wujudkan Merdeka Belajar. Hai sahabat Dikbud, kembali lagi di Pojok Dikbud bersama saya Dea Rizkita. Dan tentunya hari ini kembali kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang luar biasa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada sahabat Dikbud semua bahwa terlaksananya acara ini sudah mematuhi protokol kesehatan. Sehingga saya akan izin untuk mencopot masker terlebih dahulu. Sahabat Dikbud, di Pojok Dikbud kita akan kembali berbincang membahas seputar pendidikan dan kebudayaan, terutama inovasi yang terjadi di sini untuk menjunjung programnya Mas Menteri, yaitu Merdeka Belajar. Sahabat Dikbud, seperti kita ketahui bersama bahwa guru adalah faktor yang penting dalam pendidikan dan menentukan kualitas pembelajaran di kelas. Oleh karenanya, sahabat Dikbud, tanggal 3 Juli 2020, Mendikbudristek Mas Nadiem Anwar Makarim meluncurkan program Merdeka Belajar episode 5, yaitu program Guru Penggerak. Program Guru Penggerak ini, sahabat Dikbud, diharapkan bisa mencetak sebanyak mungkin agen-agen transformasi dalam ekosistem pendidikan yang mampu menghasilkan murid-murid berkompetensi global dan berkarakter Pancasila. Selain itu, harapannya kita juga mampu mendorong transformasi pendidikan Indonesia, mendorong peningkatan prestasi akademik murid, dan mengajar dengan kreatif, mengembangkan diri secara aktif. Untuk kita tahu lebih lanjut mengenai program Guru Penggerak ini, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Iwan Syahril, PhD. Selamat datang, Bapak. Selamat datang, Mbak Dea. Apa kabar? Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol di tengah kesibukan. Terima kasih kembali. Saya mau langsung to the point bertanya tentang, boleh tidak ceritakan ke sahabat Dikbud yang ada di rumah begitu ya Pak, program Guru Penggerak ini sebenarnya program apa sih Pak? Oke, pertama yang menjadi dasar kita atau awal itu adalah sebuah kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan sebuah pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang memanusiakan dan berpihak kepada murid. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa Bapak pendidikan kita itu adalah sumber inspirasi yang luar biasa ya. Jadi kita melihat pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu sangat sesuai dengan tantangan zaman dan juga konteks kita secara Indonesia gitu ya. Nah, Ki Hajar itu ingat sosung tulodo ing madya karsa tutulih handayani. Jadi artinya sebagai seorang pendidik itu haruslah menjadi teladan, Betul. haruslah kemudian memotivasi, dan kemudian haruslah menjadi pemberdaya. Dan ini yang pemberdayanya itu menuju kemerdekaan dari peserta didiknya. Jadi sebenarnya logo Kementerian Pendidikan Kebudayaan Tutuli Handayani itu sebenarnya sebuah komitmen bahwa kita harus mencetak manusia-manusia yang merdeka. Itulah sebenarnya yang diinginkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kita lihat sangat sesuai dengan potensi kodrat zaman kita. Nah, kemudian juga kita melihat bahwa konteks zaman pada saat ini, Presiden Jokowi sudah menyatakan kita harus fokus di SDM. Ya. Kita harus melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan baru. Dan fokusnya kepada outcome. Nah, disinilah kita melihat bahwa oke, kita gimana ya selama ini outcome kita, belajarnya kayaknya ada ini, Mbak Dea, bersekolah apakah belajar gitu ya. Itu itu kayak ada gap yang berbeda antara sekolah dan belajar. Kita akses makin bagus, tapi kemudian kualitas hasil belajar kita ini masih belum sampai kepada hal yang kita harapkan. Kita harus membuat sebuah lompatan. Nah, inilah dari Mas Menteri menggagas Guru Penggerak. Kita ingin
adanya, nah di sini guru penggerak ini bukan hanya guru, kita ingin menjadi pemimpin yang tahu bagaimana pembelajaran yang memerdekakan, yang berpihak pada murid itu bisa menjadi teladan. Jadi nggak cuma ngomongin doang gitu ya. Dia harus bisa untuk mencontohkan dan menjadi coach atau mentor buat guru-guru yang lain. Dan kita melihat bahwa juga kajian secara literatur, bagaimana membuat sebuah lompatan dalam sebuah sistem pendidikan, dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, salah satu keputusan terpenting dalam sebuah sistem pendidikan itu adalah keputusan siapa yang menjadi pemimpin di satuan pendidikan kita atau dalam sebuah sistem pendidikan. Nah, karena itu kita melihat instructional leader atau pemimpin yang bisa fokus kepada pembelajaran ini menjadi hal yang penting. Mbak Dea bisa bayangkan kalau di seluruh Indonesia, kepala-kepala sekolah dan juga pengawas-pengawas sekolah, bahkan juga sampai ke dinas pendidikan pun, itu orang-orang yang tahu, ngerti. Jadi bukan hanya tentang pembelajaran yang memerdekakan berpusat pada murid. Jadi tidak hanya student-centered learning, Mbak Dea, tapi nanti student-centered program dan student-centered policy. Jadi itu berpusat dan fokusnya kepada murid dan pembelajarannya. Jadi ini yang kita bayangkan seluruh Indonesia, kalau kepala sekolahnya, pengawas sekolahnya sudah seperti itu, bahwa peningkatan kompetensi belajarnya guru dan para pendidik kita itu, fondasi utamanya itu dimulai dari sekolah. Ya. Jadi nggak perlu nunggu surat tugas atau nunggu macam-macam gitu ya saat administrasi, karena kemudian kepala sekolahnya bisa menjadi leadernya yang bisa mengcoach dan menggerakkan komunitas belajar yang terutama dulu di sekolah. Nanti bisa tentunya berjejaring dengan sekolah-sekolah lain. Nah, inilah yang kita harapkan, yang mudah-mudahan mencapai visi kita SDM unggul yang tadi Pak Jokowi inginkan. Dan ini juga kita melihat 25 tahun lagi Indonesia emas, udah 24 tahun sekarang ya. Itu bisa kita capai. Ini satu generasi ke depan. Jadi penting sekali keputusan untuk siapa yang menjadi pemimpin untuk satuan pendidikan. Nah, inilah nanti yang kita harapkan dari pendidikan guru penggerak. Baik, tadi kalau sahabat Dikbud juga mendengar ada satu kata kunci, yaitu guru penggerak adalah pemimpin yang bisa memberikan teladan. Dan ada satu kata yang mungkin samar-samar kita dengar di dunia pendidikan, yaitu coach. Nah, ini kira-kira, coach? Itu kan untuk dunia olahraga. Oh tidak. Coba jelaskan Pak, kira-kira coaching dalam dunia pendidikan itu seperti apa? Jadi gini, filosofi dalam kita belajar itu, apalagi dalam konteks sekarang ya, kita sering mendengar bahwa guru nggak lagi sebagai yang paling tahu, ya kan? Fungsinya lebih fasilitator. Nah, guru belajar pun juga sama. Jadi sesama guru ketika mereka belajar itu kita mengembangkan filosofi coach. Coach itu dia tahu, ini kembali lagi ke filosofi KHD tadi ya. Kapan dia yang mungkin dia yang lebih tahu, kapan yang kemudian dia sifatnya itu lebih memotivasi, dan kapan itu sebenarnya yang dia coach itu yang sebenarnya lebih tahu gitu. Itu saling belajar. Jadi yang kita ingin gerakkan dalam filosofi belajarnya guru di Indonesia adalah ini sistem filosofi coaching itu harus menjadi yang kita kedepankan. Jadi nggak harus malu kalau misalnya ternyata saya juga perlu belajar ya. It's okay gitu. Betul. It's okay when you don't know. Jadi nggak apa-apa kalau nggak tahu. Yuk sama-sama belajar. Dan inilah yang kita lihat, Mbak Dea. Saya kebetulan juga berkunjung yang menemani Mas Menteri kunjungan kerja ya ke ini daerahnya kayak di Papua Barat loh, Mbak Dea. Itu waduh, kita sampai nggak percaya beneran ya, ini dari guru penggerak kita bersama dengan yang coachnya itu, pendamping prakteknya itu terlihat suasana yang sangat egaliter. Jadi mereka tuh nggak yang pendamping prakteknya ya, pengajar prakteknya itu, yang coachnya itu tidak merasa kayak, aduh, aku jago, aku paling jago, paling tahu harus semua. Dengerin gitu ya. Tapi itu sama-sama filosofi, yuk belajar bareng-bareng gitu. Dan mereka juga nggak malu untuk mengakui itu. Dan yang lainnya juga ngerasa nggak masalah gitu. Kita semua sama-sama belajar. Dan inilah ekosistem guru belajar ini yang kita ciptakan di semua ekosistem belajar guru di Indonesia. Terbayang sih Pak, karena memang pada saat proses belajar mengajar, sebenarnya yang belajar itu bukan cuma siswanya. Betul. Kita sebagai gurunya pun sebenarnya belajar hal baru, ya nggak sih Pak? Semua guru adalah murid. Semua murid adalah guru. Balik lagi ke situ, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong tentang guru penggerak, tadi juga bukan hanya guru ya Pak, tapi pemimpin instansi sekolah pun termasuk dengan kepala sekolah dan jajarannya pun bisa menjadi masuk dalam program guru penggerak. Ini guru penggerak itu adalah program kepemimpinan. Jadi adalah nanti calon-calon pemimpin kita, Mbak Dea. Jadi kita ingin dari lulusan program ini nanti akan menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, instruktur-instruktur pelatihan guru kita. Sehingga ekosistem yang ada itu align kayak tadi yang saya sampaikan. Ya. Jadi kepala sekolahnya ngerti gimana pembelajaran memerdekakan, bisa jadi menjadi ke bawah-bawahnya
Iya, jadi kemudian dia bisa ke guru-gurunya Ya. itu bisa langsung gitu. Jadi kalau sekarang ya, kalau kita mau pelatihan, guru-gurunya dapat masalah nih di kelasnya Di gitu kelas. ya. Terus nanti nunggu, sekarang misalnya bulan apa nih, bulan Mei, nanti bulan September ada pelatihan. Udah kelamaan Udah masalahnya udah jadi naik kelas, jadi masalah masalahnya lain. Betul. Jadi itu lebih cepat, lebih relevan. Jadi pelatihan guru pun peningkatan kompetensi yang berbasis sekolah ini yang dipimpin oleh para kepala sekolah dan nanti pengawas sekolah dan kepala dinas juga bisa align, itu lebih cepat dan lebih targeted, lebih relevan. Jadi kadang-kadang apa yang kita anggap relevan di Jakarta belum tentu loh relevan ketika nanti di daerah-daerah lain kayak di Jayapura mungkin butuhnya beda, kayak di Kalimantan, Samarinda itu punya konteks yang berbeda-beda. Ya. Nah, sehingga ini kalau mereka bisa berdaya dan kemudian bisa saling terus menggerakkan komunitas belajar yang untuk pendidikan yang memerdekakan berpihak pada murid, insya Allah kita akan cepat nih akselerasi pendidikan, transformasi pendidikan Indonesia. Terbayang nanti akan jadi apa murid-muridnya ketika kepala-kepalanya ini atau pemimpin-pemimpinnya ini memiliki sifat yang mengayomi, memotivasi, terus juga menjadi coach untuk guru-gurunya. Akhirnya pendidikan untuk murid inilah tujuannya pasti akan jadi luar biasa gitu ya. Goals-nya untuk murid. Harus itu alignment yang paling penting. Mungkin bagi kalau menurut saya itu yang terpenting dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar juga. Itu adalah orientasi utama setiap pendidik. Jadi baik itu dan juga semua pemangku kepentingan. Jadi bukan hanya guru saja, karena ada trisentra pendidikan ya di dalam filosofi Ki Hajar lagi. Ada di keluarga, ada di masyarakat selain yang di sekolah. Sehingga ini align-nya kemana? Align-nya itu kepada murid. Jadi apa yang terbaik untuk murid lakukanlah. Jadi tidak usah nunggu perintah atau aba-aba. Jadi inilah pendidik-pendidik yang berdaya, komunitas yang berdaya, dan masyarakat yang berdaya, yang align gitu harus kepada apa yang terbaik pada murid. Kadang-kadang ini mungkin terbaik secara secara administrasi dan lain-lain. Tapi kemudian kalau itu bukan terbaik buat murid, tapi administrasi jadi kita harus agak berjuang sedikit, nggak apa-apa, harus dilakukan. Karena itulah yang terpenting dan itulah sebenarnya tujuan. Nilai utama, disposisi utama dari setiap pendidik. Haruslah, kalau kata Ki Hajar, setiap pendidik itu harus bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Maksudnya itu orientasi utamanya itu adalah curahkan kepada anak. Betul. Luar biasa. Itu nilai kita. Sebenarnya filosofi pendidikannya Indonesia tuh keren banget sebenarnya kalau kita ini ya. Teorinya Ki Hajar progresif banget loh. Bahkan sampai sekarang masih bisa kita gunakan, masih relevan. Sangat bisa, betul. Luar biasa sih. Aduh, merinding aku tuh jadinya. Ngomong-ngomong tentang program guru penggerak, bagaimana sih Pak cara daftarnya? Apakah ada seleksi khusus atau memang siapa saja boleh daftar atau bagaimana? Ya, seleksi khusus kita nanti ada di https://2 sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id /guru penggerak. Ya, nah tahapnya itu ada 2 tahap seleksi dan ini juga salah satu yang akan menjadi indikator ini serius apa enggak guru-gurunya gitu ya. Karena ini penuh perjuangan dan inilah salah satu bagian dari seleksi itu sendiri. Ada 2 tahap. Pertama adalah tahap pertama itu terdiri dari CV, secara administratif mengisi CV, lalu mengerjakan esai dan tes bakat skolastik. Nah, itu tahap pertama. Jadi itu guru-guru bisa mengisi itu secara daring, mengisi esai ya, kemudian ikut tes bakat skolastik. Lulus dari situ ada tahap kedua. Nah, tahap kedua itu nanti simulasi mengajar dan wawancara. Nah, ini lebih interaktif ini. Terlihat tuh. Akan gimana cara mengajarnya, lalu kemudian juga wawancara ya untuk melihat nilai-nilai tadi. Karena sekali lagi ini bukan masalah guru yang hanya pintar, bisa menguasai teknik-teknik hebat, tapi yang lebih penting adalah punya resiliensi nggak? Punya ketangguhan nggak, orientasi visinya seperti apa gitu. Dan itulah yang akan menjadi hal yang kita lihat dalam wawancara dan kemudian nanti lulus menjadi calon guru penggerak karena masih calon dulu. Ada pendidikannya guru penggerak 9 bulan. 9 bulan pendidikan guru penggerak. Betul. Terbayang ya Pak setelah orang-orang yang lolos seleksi calon guru penggerak lalu ikut pelatihan dan pendidikan selama 9 bulan, terbayang akan sama isi
kepalanya begitu ya, tentang bagaimana cara mendidik, dan saat diterjunkan itu akan jadi pengaruh yang luar biasa untuk sekolah-sekolah yang dia bina. Luar biasa banget. Ini kok nggak kepikiran dari dulu, Pak? Nggak ya, proses ya? Nggak harus tunggu 9 bulan loh. Mereka udah bergerak. Udah bisa langsung ya, luar biasa banget. Pendidikan guru penggerak ini tidak membuat guru-guru meninggalkan sekolahnya. Pekerjaannya. Jadi itu terintegrasi sebenarnya dengan apa yang dia kerjakan. Jadi mereka kan ada intinya 3 modul utama lah. Ya. Jadi modul yang pertama tentang paradigma dan visi. Ini lebih bagaimana mengubah diri. It's about yourself dulu ya. Karena yang harus dirubah pertama kan yang di sini ya, Pak. Itu pertama dulu tuh harus diri sendiri. Jadi merubah paradigma dan visi, dan di situ ada filosofi pendidikan Indonesia. Itu KHD sangat kental sekali di situ. Itu banyak sekarang calon guru penggerak yang kasmaran sama KHD loh. Akhirnya kasmaran lagi. Senang banget, dan itu modul pertama. Lalu modul kedua adalah bagaimana praktek pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, itu berarti sesudah change yourself, change your merubah kelasnya sendiri. Bagaimana di kelas. Berarti selama 9 bulan itu bisa dipraktekkan juga dong, ya, Pak? Betul. Jadi setiap modul itu nanti ada modul kecilnya gitu, ada kayak aksi nyata. Jadi ada penuh dengan refleksi, karena ada refleksi terus ya sama dengan fasilitatornya, dengan pendamping pengajar prakteknya. Lalu juga ada aksi nyata. Dan di aksi nyata itu mereka kemudian mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan konteks di mana mereka bekerja saat ini. Nah, terus kemudian ada lokakarya, Mbak Dea. Jadi lokakarya itu mereka bertemu, berbagi praktek baik, mungkin juga saling mendukung, diskusi kasus juga pasti, dan lain sebagainya. Nah, modul ketiga itu baru menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa untuk menggerakkan sumber daya sekolah, mengambil keputusan-keputusan untuk mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, jadi decision making, pengambilan keputusan yang tadi udah dari diri, dari kemudian di ruang kelas dia tahu sebagai pemimpin itu gimana untuk mengambil keputusan-keputusan yang berpihak kepada murid. Jadi itu juga harus ada kita proses itu. Coaching juga ada loh, ada modul di coaching. Di dalam itu ada coaching juga. Ada coaching di situ, dan kemudian mereka melakukan refleksi dan nanti ada konferensi saling berbagi praktek baik juga di situ. Jadi luar biasa, proses yang panjang tapi worth it sih kalau menurut aku. Pasti guru-guru penggerak yang masuk ke dalam program tersebut pun nggak nyesel kalau menurut aku. Dan mereka, dan tadi Mbak Dea bilang bergerak ini sekolahnya ya, nggak sabaran. Itu sudah terjadi. Jadi guru penggerak ini karena memang nilainya itu memang passionnya itu adalah ingin berbagi banget gitu. Jadi ketika mereka sudah ikut ada pelatihan udah beberapa bulan, itu mereka merasa aduh kayaknya kita nggak bisa sendirian gitu ya. Kemudian mereka melakukan secara mandiri loh. Itu bukan mungkin bagian dari gregetan. Jadi bukan karena tugas dari pendidikan guru penggerak, tapi mereka pengen untuk di dalam sekolah itu mereka kemudian bikin sesi-sesi gimana untuk men-share, membagikan apa yang sudah dipelajari, juga kemudian melakukan hal-hal yang kalau kepala sekolahnya betul-betul mendukung itu bisa terjadi, ada proyek-proyek perubahan juga. Dan juga yang saya dengar juga mereka juga ke sekolah lain gitu, ke sekolah sekitarnya. Saya bilang ya ampun, Bapak Ibu ini kan bukannya sudah luar biasa di pendidikan guru penggerak, tugasnya ini dan itu, tapi karena mereka merasa ini guru-guru yang saya temukan ada di Sorong, Papua Barat, juga di Kalimantan Timur ya, di Penajam Pasir Utara waktu itu saya ke sana menemani Mas Menteri. Aduh mereka tuh saya nggak nyangka ini, sampai ada komentar gini loh, Pak Iwan, ini ada seorang yang juga datang gitu, yang ikut melihat gitu, observer kita. Ini beneran guru dari, kok saya baru melihat ada guru Indonesia kayak gini. Saya ngelihat guru kayak gini waktu saya studi di Australia. Guru-guru yang ngajar anak saya, ini bahkan di daerah-daerah yang bukan, pertama di luar Jawa, dan bukan di daerah yang kayak ibu kotanya gitu. Tapi bisa muncul gitu. Jadi selama ini menurut saya banyak sekali mutiara-mutiara yang mudah-mudahan dengan program pendidikan guru penggerak ini bisa kemudian kita gerakkan dan membawa obor perubahan transformasi pendidikan Indonesia. Alhamdulillah, ini program guru penggerak menjadi wadah untuk mutiara-mutiara tadi. Dan karena saya yakin sebenarnya mungkin guru-guru di Indonesia punya kok passion mengajar, berbagi, punya. Cuma mungkin selama ini nggak kelihatan aja, nggak ada wadahnya. Gitu ya Pak ya. Dan program guru penggerak ini jadi wadah untuk mereka. Pasti beda kok
pasti saya yakin orang yang ikut seleksi tahap 1, tahap 2, ikut pelatihan 9 bulan itu pasti bukan guru sembarangan atau bukan tokoh-tokoh sembarangan dalam pendidikan. Mereka memang yang punya hati mau berbagi dan mau merubah pendidikan Indonesia demi kepentingan murid-muridnya. Kalau orang dewasa tuh kan cenderung transaksional. Saya dapat apa nih kalau misal saya ikut sebagai bagian dari program guru penggerak? Kira-kira benefit yang bisa didapatkan oleh para calon guru penggerak yang ikut pendidikan itu apa, Pak? Nah, guru penggerak ini memang sangat unik ya. Jadi dari program dia ketika seleksi itu mereka itu betul-betul dilihat dari passion mereka untuk berbagi. Jadi bisa tangguh nggak nih resiliensi dengan segala macam masalah. Lalu kemudian spiritnya untuk belajar dan berbagi. Nah, keuntungan menjadi guru penggerak adalah bisa mendapat nanti kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Karena kita sudah investasi di program pendidikan guru penggerak ini, mereka lah yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan kita, Mbak Dea. Jadi kita harus mendukung guru penggerak ini untuk bisa menjadi seperti tadi. Mereka akan menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah, instruktur pelatihan guru. Jadi benefitnya bagi saya adalah kesempatan mereka untuk bisa menjadi agen-agen perubahan itu sendiri. Jadi artinya selama ini mungkin gregetan dan inilah saat yang tepat. Inilah yang artinya space buat mereka, ruang bagi mereka untuk membuat perubahan, untuk kemudian melakukan sesuatu yang tadinya itu aduh kapan ya Indonesia bisa kayak gini, sekolahnya bisa kayak gini, pendidikannya saat ini bisa dilakukan oleh lulusan guru penggerak yang akan menjadi pemimpin pendidikan kita. Itulah kesempatan untuk service sebenarnya, memberikan layanan. Karena itulah sebenarnya esensi menjadi guru itu adalah melayani, altruistik ya, itu melayani. Betul. Itu transaksional itu menurut saya itu bukan rohnya. Bukan ini. Rohnya guru ya. Sebenarnya. Lebih tapi ke roh oknum orang dewasa. Memberikan layanan. Jadi ketika dia bisa memberikan sebuah layanan dan perubahan, dan saya nggak tahu, kalau bagi saya juga seorang guru ya. Hal yang paling reward luar biasa itu yang namanya psychic rewards ya. Yang kalau kita melihat anak murid kita kemudian bisa berubah, itu tuh uang nggak bisa beli deh. Itu udah luar biasa, dan inilah yang kita juga pengen dari guru penggerak. Pak Iwan, gak usah deh anak berubah, Pak. Saya kan juga ngajar ya, Pak. Orang ngangguk-ngangguk aja tuh loh. Buat saya tuh kayak, aduh nih orang berarti udah ngerti nih. Gitu. Kadang kan ada gestur-gestur murid atau siswa tuh yang sebenarnya otomatis saat mereka mendengar sesuatu, mereka langsung aha momennya mereka itu yang sebenarnya nggak terbayarkan loh, sahabat Dikbud. Oke, menarik. Lalu tapi tadi Pak Iwan sempat bicara bahwa ya guru-guru yang gregetan, yang punya passion untuk melayani itu memang mungkin selama ini nggak terlihat banyak sekali proses yang harus dilalui ketika memang mau membuat perubahan, dan tidak semudah itu juga. Dan lewat program guru penggerak inilah space yang bisa diberikan sama negara untuk para guru ini. Begitu, dan nanti karirnya pun juga nanti kita akan nanti ada regulasi untuk ke sana, sehingga kepala sekolah, pengawas sekolah itu dari lulusan pendidikan guru penggerak. Betul. Jadi dari karir juga udah jelas. Tapi saya yakin sih mereka itu orientasinya sebenarnya bukan untuk mengejar karir. Betul. Tapi untuk membuat perubahan. Buat perubahan dan kesempatan untuk memberikan pelayanan tadi. Luar biasa. Bedanya apa Pak? Guru penggerak sama guru berprestasi? Kalau guru berprestasi itu dulu kan lebih kepada dirinya ya. Jadi artinya dia mungkin melakukan sebuah hal-hal inovatif dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita menyeleksi dan sampai kemudian dia bisa menjadi guru berprestasi terpilih, itu lebih fokusnya kepada si individu gurunya. Dan kita kemudian mungkin moga-moga guru berprestasi ini melakukan sesuatu gitu ya. Tapi nggak ada hal yang betul-betul yang saya lihat sebelumnya itu terstruktur dan terencana secara long term. Nah, bedanya guru penggerak ini, sebagian yang ikut guru penggerak juga ada guru berprestasi loh Mbak Dea. Oke. Mereka merupakan agen-agen perubahan tadi, calon-calon pemimpin, dan dari awal sudah diberdayakan, maksudnya sudah diorientasikan bahwa mereka akan melakukan perubahan-perubahan di ekosistemnya. Dan nanti secara secara karirnya mereka akan melakukan sebuah perubahan-perubahan itu tadi itu loh. Nah, ini yang membedakan dengan guru berprestasi dulu, kayaknya habis selesai pemilihan guru berprestasi kayaknya udah gitu. Kalau kita ngelihat ini secara continuous, dan juga
seleksinya beda ya. Ya, seleksinya beda. Prosesnya beda. Seleksinya bukan hanya jago nih melakukan inovasi gitu, tapi ada values yang juga kita lihat di situ. Ya. Ada values yang dilihat, bukan hanya jago di satu bidang saja, betul, tapi ada passion untuk mau berbagi itu. Ya. Program ini kan luar biasa besar, Pak. Pasti nggak mungkin dong kementerian sendiri yang melakukan. Gak mungkin banget. Nggak mungkin banget kan. Kira-kira siapa aja yang terlibat Pak dalam program Waduh, ini? kayaknya ini kerja #gotong royong ini badannya gotong royong. The real gotong royong banget, dari segi desain programnya, dari kemudian implementasi programnya, dan sampai sekarang dan ke depannya. Jadi mulai dari ada yang terlibat itu dari kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, lalu pemerintah daerah gitu ya, Widya Iswara, Widya Prada, akademisi, semuanya itu memiliki peran masing-masing gitu ya di sini. Jadi misalnya ya, yang menjadi asesor ini ada dari kepala sekolah, pengawas sekolah, ada dari Widya Iswara, atau juga Widya Prada juga ada yang ikut. Lalu kemudian yang menjadi fasilitator ini dari pengawas sekolah atau dari Widya Iswara kita juga. Lalu yang menjadi pendamping praktik tadi, yang jadi coachnya itu ada kepala sekolah, ada pengawas sekolah, ada dari praktisi, akademisi, dan sebagainya. Nah, inilah yang kita lihat kolaborasi gotong royong. Jadi mereka pun juga ikut, itu juga kita lihat ini bisa nggak. Jadi itu ada kayak semacam seleksinya juga gitu ya. Jadi iya betul. Mana yang bertahan? Betul, dan orientasinya seperti apa gitu yang ikut dalam program itu. Dan ini, tapi kembali lagi, Indonesia sebenarnya kaya sekali loh Mbak Dea dengan orang-orang yang ingin sekali untuk saling berbagi, saling menguatkan. Energi positifnya itu banyak banget sebenarnya. Dan ini bagi saya dengan melihat di program pendidikan guru penggerak ini sebuah bukti gitu bahwa kita bisa loh untuk membuat sesuatu secara bersama-sama, bergotong royong. Jadi kayak pemain bola ya, nggak semuanya harus jadi striker yang kemudian golin gitu loh. Ada pemain tengahnya, ada pemain sayapnya, pemain belakang, ada kiper gitu ya. Kiper nggak ngerasa kalau saya nggak golin nanti saya nggak masuk headline loh gitu. Enggak. Ada pelatihnya, ada yang direktur sport science-nya gitu ya. Tim kesehatannya. Itu banyak banget, ada pemain cadangannya. Iya, nggak pernah dipakai gitu ya Pak ya. Tapi selalu standby. Betul. Semuanya itu adalah kolaborasi sebagai kerja sebuah tim gitu, yang siap ketika dia dibutuhkan, dia bisa menjalankan perannya dengan baik. Oke. Sinergi dari berbagai pihak di program yang besar ini pasti sangat menentukan hasilnya nanti Pak. Ya. Lalu tadi kalau sempat disinggung juga bahwa ada peranan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah apa ini Pak perannya kira-kira? Banyak. Dan pemerintah daerah kami sangat berterima kasih sekali, dukungan dari pemerintah daerah luar biasa. Jadi mulai dari sosialisasi tentang program pendidikan guru penggerak ini. Lalu kita mengadakan coaching klinik juga kerjasama dengan pemerintah daerah, maksudnya coaching klinik untuk pendaftaran. Kadang-kadang guru-guru kita mungkin daerah-daerah yang internetnya sulit gitu ya, kita datang ke sana, dan pemerintah daerah sangat memberikan dukungan dalam proses pendidikan itu sendiri. Pemerintah daerah datang misalnya di lokakarya, memberikan motivasi, lalu kemudian memberikan juga feedback, sehingga kemudian terjadi sebuah sinergi. Karena gini Mbak Dea, ujung-ujungnya program pendidikan guru penggerak dan program-program Kemendikbud itu adalah untuk menguatkan ekosistem yang ada di daerah, untuk meningkatkan kualitas SDM pendidik di daerah, untuk meningkatkan hasil kualitas belajar murid di daerah. Karena kalau daerah semakin kuat, daerah semakin berdaya. Bayangin loh, kita ada berapa? 514 kabupaten kota, tambah 34 provinsi kalau di pendidikan yang ngurusin SMA, SMK, dan SLB terpisah otonominya. Itu berarti 548. Banyak banget. Saya tuh hitungan sederhananya gini loh. 1 tahun itu ada 365 hari. Nggak cukup loh untuk satu hari kunjungan ke satu daerah. Itu Indonesia terlalu besar. Luas. Dan juga manajemennya sangat kompleks. Nah, tapi kalau tercipta ekosistem yang berdaya dengan SDM yang bagus, kualitas dari proses dan hasil belajar murid-murid kita di daerah ini bisa terjadi. Jadi mudah-mudahan kita banyak sekali sebenarnya program-program kita, tapi tujuannya adalah untuk menguatkan ekosistem di daerah. Nah, nanti guru penggerak kalau udah lulus nih dari pendidikan guru penggerak akan menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah di daerah. Di daerahnya. Ya. Jadi ini kita tentunya sangat terus berkoordinasi, dan dukungan dari pemerintah daerah luar biasa. Ya, PR yang luar biasa sebenarnya ya Pak, karena tadi banyak juga 500-an 1 tahun sehari nggak cukup 1 gitu ya. Jadi kalau dihitung 2 kali ya.
2 tahun. Itu kalau hari kerja kan itu kan Aduh, satu iya minggu. juga lagi. Hari kerja 260 ya. Iya. Kali 2 baru 520. Masih kurang kalau ditambah yang sama. Tapi memang itulah dinamika di Indonesia. Itu tantangannya ya. Berarti jangan salahkan keadaan kita di Indonesia ini, tapi itu tantangannya bagaimana kita bisa bertahan dan terus membuat inovasi yang intinya demi tadi di daerah berjalan dengan baik. Kebayang nih kalau daerahnya aja bisa berjalan dengan baik, pusat nih apa kabar? Pasti udah jadi luar biasa dan pengen ya bukan cuma pusat dong yang maju, tapi juga daerah-daerah bisa sama-sama punya kemajuan di bidang pendidikan. Tema Hardiknas 2021 adalah serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Tanggapan dari Bapak seperti apa? Ya, serentak bergerak itu adalah kita semua adalah satu tim, yaitu tim Indonesia. Ya, jadi kita serentak bergerak ini kembali lagi pada hashtag gotong royong. Menurut saya gotong royong ini sebuah kejeniusan budaya kita yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ya. Jadi gotong royong itu ada semacam empati sosial dan tanggung jawab sosial bersama-sama untuk menangani sebuah masalah. Mungkin itu bukan masalah bukan kayak tetangga gitu di kampung. Kayak gitu bukan masalah gue juga gitu ya Pak. Tapi ada semacam empati di situ. Ada semacam tanggung jawab sosial. Nah, di sini kita sangat percaya bahwa Indonesia itu bisa untuk maju. Indonesia bisa untuk meraih cita-citanya 2045 itu adalah sebuah keniscayaan Indonesia emas. Nah, untuk mencapai ke sana kita harus kemudian bergerak bersama-sama menuju ke sana. Merdeka Belajar, filosofi itu sebenarnya dari Ki Hajar Dewantara ya. Bahwa yang tadi Ingar Sosum Tulodo, Ing Made Mangunkarso, Tuturi Handayani. Bagaimana kita berlomba-lomba menjadi teladan, memberikan motivasi, mangun karso. Karso ini konsep yang luar biasa yang sering lupa loh. Orang yang pinter, terampil, tapi kemauannya lemah, itu jadi masalah tuh biasanya. Gak menginspirasi juga. Kalau orang yang dia mungkin biasa-biasa aja gitu ya, nggak terlalu menonjol secara akademis atau ini, tapi dia memiliki kemauan yang kuat, itu biasanya akan menjadi teladan. Perubahan, iya agen perubahan. Betul. Nah inilah yang Mangunkarso tadi, jadi memberikan motivasi dan tujuannya adalah Tuturi Handayani, memberdayakan sehingga peserta didik itu berdaya atau dengan kata lain merdeka. Jadi itu sebenarnya dan mereka berdeka dalam belajarnya baik murid maupun guru-gurunya. Inilah yang ingin kita capai dalam konteks merdeka belajar. Nah, SDM yang seperti inilah yang sebenarnya cita-cita dari kemerdekaan Indonesia, manusia-manusia yang merdeka. Dan untuk menuju ke Indonesia emas itu kita harus menciptakan SDM unggul itu, yaitu yang merdeka, yang kembang potensinya secara holistik. Jadi kalau bahasa Ki-Hajar itu ada olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Jadi secara tajam pikirannya, kuat kemauannya, halus rasanya, dan juga sehat jasmaninya. Aduh. Ini profil pelajar Pancasila meng-capture ini semua sebenarnya. Bahwa itu adalah manusia yang punya kompetensinya bisa bersaing secara global, namun tetap berurat fondasinya itu kepada nilai-nilai Pancasila. Akarnya itu masih di Pancasila, nilai-nilai lokal. Jadi mudah-mudahan nih Mbak Dea, tujuan guru penggerak atau program-program kita yang lain adalah bagaimana SDM unggul profil pelajar Pancasila ini bisa kita ciptakan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, dan berpikir kritis. Itu semuanya menjadi satu kesatuan yang sangat penting. Dan kembali lagi itu harus tidak hanya melihat tantangan zaman, tapi juga kepribadiannya berangkat dari diri sendiri. Diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, luar biasa. Pak Irwan, langsung saja. Kiranya Pak Irwan ingin menyampaikan apa untuk membungkus dan merangkum percakapan kita dari tadi ini, Pak Irwan? Kira-kira ada nggak closing statement dari Pak Irwan terkait dengan program Guru Penggerak? Silakan Pak. Saya boleh tutup dengan pantun ya. Saya nggak siap-siap lagi. Terulang kembali. Boleh Pak, silakan. Berlayar dari Teluk Bayur ke Tanjung Perak. Cakep. Terlihat lumba-lumba saling kejar-mengejar. Cakep. Mari bersama-sama kita serentak bergerak, bergotong royong, wujudkan Merdeka Belajar. Tepuk tangan ya. Apakah
saya harus PhD dulu baru bisa membuat pantun. Dari kemarin saya gagal bikin pantun terus karena narasumber saya yang luar biasa sudah nyiapin pantun. Pak Irwan, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih sudah mau berbincang dan mau berbagi tentang sekolah penggerak, tentang guru penggerak. Semoga program-programnya semua dapat terlaksana dengan baik. Halangan, rintangan bisa terlewati. Karena nggak mungkin kalau nggak ada halangan, rintangan. Tapi yang penting kita mampu melewati dan pastinya mencetak guru-guru dan pemimpin-pemimpin pendidikan yang luar biasa. Sahabat Dikbud, terima kasih sudah menyaksikan Pojok Dikbud episode kali ini. Untuk sahabat Dikbud yang ingin menyaksikan episode-episode lain bisa cek ya, videonya sudah ada semua. Dan kalau misal ingin menonton video-video lain, tonton terus Pojok Dikbud bersama dengan narasumber-narasumber dan tokoh-tokoh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.